Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video untuk tugas demonstrasi kontekstual tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 1.1. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agus Arianto, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Baiklah, yang pertama ingin saya sampaikan sebagai pendahuluan adalah bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian bibit-bibit kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, sehingga tidak bisa dilepaskan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan atau memberikan pemikirannya yang sangat luar biasa tentang tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka di masa depannya akan mendapatkan keselamatan dan mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan pendidikan tersebut. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan bahwa seorang pendidik ibarat seorang petani yang bertugas menanam benih atau bibit dan menumbuhkannya sesuai kodrat atau sesuai apa yang ditanam oleh petani tersebut secara maksimal. Jadi misalnya kita ambil contoh, jika petani menanam bibit padi, tentu saja petani bertugas menumbuhkan bibit tersebut menjadi padi. Tidak mungkin petani menanam benih atau bibit padi dan memaksa menumbuhkan bibit atau benih tersebut menjadi jagung. Atau sebaliknya, petani menanam benih atau bibit jagung dan petani tersebut tidak bisa menumbuhkan menjadi padi. Sama seperti kita menjadi pendidik, kita tidak bisa memaksakan seorang anak yang harus berkembang sesuai kehendak kita di luar kodratnya anak tersebut. Kita hanya bisa menuntun, mendampingi anak tersebut untuk tumbuh sesuai kodratnya. Jadi pendidik tidak bisa memaksakan untuk menciptakan atau merubah anak atau seorang siswa menjadi seperti yang dia atau pendidik inginkan. Tetapi anak harus tumbuh sesuai dengan kodratnya secara alami. Tugas kita hanya seperti petani, memberikan pupuk yang baik, memberikan penyiangan yang baik, memberikan penyinaran matahari yang baik, sehingga bibit atau benih itu bisa tumbuh secara maksimal. Di sini akan saya sampaikan juga 3 kerangka perubahan dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan, kemudian yang kedua prinsip perubahan dalam asas trikon, yang ketiga perubahan dalam budi pekerti. Yang pertama tentang kodrat keadaan. Jadi pendidikan itu harus berubah, harus mengikuti perubahan yang sesuai dengan kodrat alam, yaitu kodrat di mana sekelompok masyarakat atau latar belakang masyarakat tersebut hidup di alam yang seperti apa, dengan latar belakang alam yang seperti apa. Jadi pendidikan harus menyesuaikan dengan hal tersebut. Pendidikan harus berubah sesuai dengan kodrat alam, harus mengikuti kodrat alam dari semua peserta didik atau dari semua siswa. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Adalah kodrat yang harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Jadi pendidikan harus memenuhi kebutuhan, harus mengikuti tuntutan zaman di mana siswa atau anak tersebut hidup pada saat itu. Jadi sifatnya sangat dinamis, tidak bisa metode atau pendidikan yang kita laksanakan sangat berhasil di zaman dahulu, di zaman kita masih kecil, kemudian kita terapkan sekarang ketika kita sudah menjadi pendidik. Tentu saja keadaan zamannya berbeda, kebutuhan anak berbeda, dan tuntutannya zaman juga berbeda. Sehingga kita harus mengikuti perubahan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Kemudian perubahan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah perubahan yang kita kenal dengan asas trikon. Kon yang pertama adalah kontinuitas, kemudian yang kedua konvergen, dan ketiga konsentris. Kontinuitas pendidikan harus mengikuti atau menjadikan perubahan yang terus-menerus, berkelanjutan, berkembang, tumbuh sampai mendapatkan
anak itu keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tidak boleh berhenti, tidak boleh dihentikan, dan tidak boleh selesai sebelum tujuan pendidikan tercapai. Jadi harus terus berkembang, tumbuh, dan berkelanjutan. Yang kedua adalah konvergen. Konvergen adalah pendidikan harus mendapatkan atau didapatkan dari berbagai sumber yang bisa dijadikan sebagai alat pendidikan. Jadi tidak harus terpaku pada satu sumber, tidak harus terpaku pada satu kebudayaan, tapi kita bisa mengadopsi bahkan kebudayaan-kebudayaan dari luar yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan konteks kebudayaan di negara kita atau di mana siswa atau peserta didik kita itu tinggal. Sehingga kita bisa mengambil berbagai sumber. Ini yang disebut konvergen. Kemudian yang ketiga adalah konsentris. Pendidikan harus berpihak kepada siswa, harus mengutamakan kebutuhan siswa, dan disesuaikan dengan keunikan masing-masing siswa. Jadi tidak bisa memaksakan satu hal kepada seluruh siswa secara keseluruhan, tidak, karena setiap siswa mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Inilah yang disebut dengan konsentris. Kemudian yang terakhir untuk perubahan atau yang ketiga, perubahan untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan budi pekerti. Perubahan budi pekerti ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah budi yang terdiri dari cipta atau pikiran, rasa itu perasaan, dan karsa adalah kemauan. Jadi pendidikan harus memberikan perubahan terhadap pikiran seseorang, perasaan seseorang, dan kemauan seseorang untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah pengertian pekerti. Pekerti adalah tenaga atau raga dari semua manusia atau semua peserta didik kita. Jadi pendidikan sebaik-baiknya adalah merubah segala cipta, rasa, karsa, dan tenaga segala peserta didik atau anak manusia menuju keadaan yang lebih baik. Selain dari 3 hal perubahan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut, Ki Hajar Dewantara juga memberikan pemikiran yang sangat futuristik, sangat sesuai dengan perkembangan zaman, sangat relevan dengan perkembangan zaman, yaitu pendidikan yang holistik. Artinya pendidikan yang seimbang dan menyeluruh, meliputi olah rasio atau pikiran, kemudian olah rasa, perasaan, olah jiwa, dan juga olah raga. Sehingga keempat aspek ini harus dilaksanakan secara holistik atau seimbang. Kita tidak bisa memaksakan seorang peserta didik hanya pintar saja, tapi juga harus mempunyai perasaan yang lembut, perasaan yang peka, akhlak yang baik, jiwa yang baik, dan sekaligus mempunyai raga yang kuat. Inilah yang dimaksud dengan pendidikan yang bersifat holistik oleh Ki Hajar Dewantara. Dari semua hal itu, Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pendidikan harus menuntun untuk menebalkan hal-hal yang baik pada anak dan mengaburkan hal-hal yang buruk pada anak tersebut. Jadi kita tidak bisa merubahnya, kita hanya bisa menebalkannya yang sudah ada, yang baik-baik, dan kita bisa mengaburkan atau bahkan menghilangkan hal-hal yang buruk pada anak itu. Jadi sama sekali kita tidak bisa menulis hal yang baru, tetapi hanya bisa menebalkan tulisan yang sudah ada pada anak yang baik dan mengaburkan tulisan yang buruk yang terdapat pada anak tersebut. Pendidik hanya bersifat seperti itu. Kemudian terakhir, Ki Hajar Dewantara juga dikenal dengan semboyan pendidikannya yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, di mana seorang pendidik harus bisa di depan menjadi contoh bagi anak-anak didiknya. Kemudian bisa juga yang kedua adalah ing madya mangun karso, seorang pendidik harus bisa berada di tengah-tengah, memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada seluruh anak didiknya. Dan yang terakhir adalah tutwuri handayani. Jika berada di belakang, seorang pendidik juga harus bisa memberikan kekuatan, memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan anak didiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.